Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, diduga kurang waspada pemotor menabrak pemotor di Magetan, 2 orang tewas. Sebanyak 22 pesilat pengeroyok polisi di Jember ditangkap. Jangan lewatkan keseruan kompetisi balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Saudara, tabrakan 2 motor mengakibatkan 2 korban tewas di Magetan. Sebuah motor yang melaju kencang menabrak motor lain yang hendak menyeberang jalan, hingga menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan motor ini terjadi di Jalan Raya Magetan, tepatnya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Peristiwa bermula saat seorang pengendara motor melaju kencang dari arah Magetan menuju Madiun. Di lokasi kejadian menabrak pemotor lainnya yang hendak menyeberang jalan. Benturan keras menyebabkan kedua pemotor terpental. Akibat peristiwa ini 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Mereka adalah Parjo, 66 tahun, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, dan Mujiono, 48 tahun, warga Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Dari Magetan, yang satu nyebrang, tabrak. Yang satunya? Yang satunya nyebrang ke sana. Itu pas kejadian tahunya Bapak itu orangnya udah terpelanting gitu berarti? Udah terbang. Aku di depan beduk. Dua-duanya cowok atau cewek gitu Pak? Cowok semua, udah tua. Udah tua semua ya. Sepeda motor berjalan dari barat ke timur, yaitu kendaraan Supra X105 yang dikendarai saudara M. Sesampainya di TKP, ada kendaraan yaitu Karisma yang dikendarai saudara P, itu menyeberang dari selatan ke utara. Sesampainya di TKP, karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi laka lantas. Kedua jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayedin Magetan. Polisi membawa 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan untuk barang bukti. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, depresi ditinggal mati istrinya. Seorang pria di Ngawi mengamuk dan membakar rumah orang tuanya. Menghindari hal yang tidak diinginkan, pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Kebakaran rumah hebat dialami Arjo, usia 80 tahun di Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Selasa subuh. Warga yang mengetahui berusaha memadamkan api namun sia-sia karena api cepat membesar dan melulantakkan rumah beserta isinya. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 unit pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi tiba di lokasi. Kebakaran ini menurut warga akibat dibakar Sunarko yang tinggal bersebelahan dengan rumah orang tuanya. Diduga pria 39 tahun ini depresi akibat ditinggal mati istrinya 1 minggu lalu. Kini bapak 1 anak ini diamankan di sebuah ruang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sunarko belum bisa dimintai keterangan karena bicaranya ngelantur. Itu kejadian kapan tadi, Mas? Tadi malam. Jam berapa, Mas? Jam 3:30. Oh, dini hari tadi, Mas? Iya. Tapi memang dari dulu itu nyusul depresi atau gimana? Ya, depresinya ya istrinya meninggal itu. Meninggal? Meninggal ya tuh. Sekitar berapa lama? Sekitar 2 mingguan. Oh, baru 2 minggu ya istrinya meninggal. Berarti di rumah itu sama siapa dia? Di rumah sama anaknya. Sama anaknya? Iya. Terus pasiennya ya cuman dirayu sama petugas puskesmas sama kepolisian, tidak mampu. Akhirnya terus pulang balik. Pulang balik terus akhirnya tadi pagi setelah kejadian sama Pak Polisi sama perawat Puskesmas Gemarang dirayu terus dibawa ke rumah sakit. Setelah membakar rumah. Akibat kejadian ini orang tua dan anak pelaku yang masih berusia 10 tahun terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabatnya yang tidak jauh dari lokasi.
Keluarga juga trauma akibat kejadian ini. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, gudang penyimpanan bahan sepatu dan sendal di Mojokerto ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman padat membuat warga panik hingga langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran hebat menghanguskan gudang penyimpanan spon, bahan pembuatan sepatu dan sandal di Desa Modongan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Kobaran api dengan cepat membakar habis bangunan semi permanen milik Hadi, 40 tahun hingga rata dengan tanah. Seluruh spon yang ditumpuk dalam gudang tak bisa diselamatkan. Menurut saksi mata, kobaran api disertai kepulan asap tebal pertama kali muncul dari tengah gudang. Lokasi kebakaran yang berada tepat di tengah permukiman padat membuat panik warga. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian, setelah warga berjibaku memadamkannya menggunakan peralatan seadanya. Saat peristiwa kebakaran terjadi, gudang kosong karena ditinggal pulang pemiliknya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Ya banyak yang nggak tahu, Pak. Itu Ada api yang menyala gitu. langsung membesar atau Dia gimana? langsung membesar ke semua busa gitu. Terus warga gimana, Pak? Saya lari semua menolongi. Panik berarti ya? Iya. Yang terbakar ini apa sih, Pak? Seponnya, Pak. Spon. Ini buat mari belanja ya ditampung di sini. Selain gudang, sebagian atap salah satu rumah milik warga juga hangus. Meski tak ada korban, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Petugas pemadam yang datang melakukan pembasahan agar api tidak kembali berkobar. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sebanyak 22 pesilat pengeroyok polisi di Jember ditangkap. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.